Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Adrian. Kali ini kita akan membahas tentang apa sih elemen kunci negosiasi public relation. Sebelum kita terlalu jauh membahas tentang elemen kunci public relation, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu negosiasi dan public relation. Negosiasi merupakan suatu proses komunikasi atau diskusi yang dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Nah, sedangkan public relation merupakan aktivitas kemampuan komunikasi untuk menjaga citra dan reputasi perusahaan, atau kemampuan komunikasi sebagai jembatan organisasi dan publiknya guna untuk menjaga reputasi dan citra perusahaan agar tetap terjaga. Nah, yang pertama adalah kita harus mempunyai tujuan yang jelas, di mana sebelum kita melakukan negosiasi, kita terlebih dahulu mempunyai tujuan yang jelas apa yang ingin kita capai dalam negosiasi tersebut, di mana tujuan kita ini sebagai syarat untuk mendapatkan keuntungan bersama dari pihak yang kita temani bernegosiasi. Nah, yang kedua adalah kita melakukan riset dan persiapan, di mana sebelum melakukan negosiasi dengan pihak-pihak lain, kita harus mengetahui siapa lawan bicara kita nanti, dan apa latar belakangnya, dan apa tujuan mereka melakukan negosiasi, sehingga kita bisa menyusun strategi komunikasi yang baik, efektif, dan kita bisa menyusun apa saja yang kita akan bahas nanti dalam negosiasi. Yang ketiga adalah komunikasi yang efektif. Negosiasi public relation tergantung pada bagaimana kita berbicara secara persuasif, yaitu bagaimana kita mengajak lawan bicara kita untuk bisa mengikuti solusi yang kita berikan, di mana solusi kita itu menghasilkan keuntungan bersama. Bukan hanya menggunakan berbicara secara persuasif, tetapi kita juga harus menjadi pendengar yang aktif, sehingga kita bisa melakukan pendekatan dengan baik dengan lawan bicara kita, dan kita juga menggunakan bahasa yang jelas guna untuk tidak menimbulkan konflik di dalam sebuah negosiasi yang kita lakukan. Nah, yang keempat yaitu membangun hubungan. Public relation berfokus pada hubungan yang jangka panjang, karena di dalam negosiasi bukan hanya kita mendapatkan kesepakatan bersama dan saling menguntungkan, tetapi yang lebih penting dalam negosiasi adalah kita bisa menjalin hubungan dengan lawan negosiasi kita. Karena dengan terjalinnya hubungan yang baik, maka kita bisa melakukan komunikasi selanjutnya dan bisa melakukan kerjasama selanjutnya dalam jangka yang panjang. Nah, yang kelima, kita menggunakan fleksibilitas dan kreativitas. Nah, di dalam negosiasi kita terkadang tidak mengikuti rencana awal kita, di mana sementara melakukan negosiasi, rencana awal kita mungkin tidak sesuai yang kita rencanakan. Maksudnya rencana kita akan seperti ini, tetapi dalam negosiasi berlangsung itu bisa berubah, sehingga kita harus siap untuk melakukan kompromi dengan mencari solusi yang menggunakan win-win solution, di mana kita harus mendapatkan keuntungan dan pihak lawan kita juga mendapat keuntungan, dengan kita secara berpikir yang kreatif untuk mencari opsi-opsi solusi yang alternatif dalam situasi negosiasi yang sedang berlangsung. Yang keenam yaitu kita harus mencoba mengelola emosi. Situasi bisa saja menjadi tegang dalam negosiasi itu berlangsung. Kenapa? Karena dalam negosiasi kita saling memberikan pendapat dan kita mempunyai pendapat yang berbeda-beda, sehingga terjadi situasi yang tegang. Dalam hal ini kita harus melakukan sikap yang tenang. Kita harus menghindari reaksi yang impulsif
dan kita harus mengendalikan bahasa tubuh kita dan nada bicara kita agar kita bisa berpikir secara jernih dan bisa menyampaikan aspirasi kita dan bisa mendapatkan solusi dan memberikan solusi yang menguntungkan bagi pihak kita dan bagi pihak yang kita temani bernegosiasi. Nah, yang kedelapan adalah etika dan kredibilitas. Dalam public relation, reputasi adalah segalanya, di mana ketika kita melakukan negosiasi, kita harus melakukan komunikasi yang jujur dan transparan. Kita berusaha untuk menghindari yang namanya manipulasi dan kita harus menjaga integritas. Gunanya apa? Supaya kita supaya kita dipercaya oleh lawan bicara kita yang kita temani bernegosiasi, sehingga bisa membuat lawan bicara kita menganggap kita itu mempunyai kredibilitas yang baik. Yang terakhir adalah sebagai penutup, atau yang kesembilan sebagai penutup, di mana kita harus memastikan bahwa lawan negosiasi kita atau pihak dari organisasi lain dari yang kita temani kerjasama dalam bernegosiasi, mereka harus memahami apa isi dari kesepakatan yang kita telah nah, itulah elemen-elemen kunci negosiasi public relation. Karena di dalam public relation, ketika kita melakukan negosiasi, kita tidak sekedar langsung mendapatkan kesepakatan bersama, akan tetapi ada beberapa elemen-elemen yang harus kita lakukan supaya dalam negosiasi itu kita bisa mendapatkan keuntungan dan pihak lawan juga mendapatkan keuntungan, atau biasa disebut dengan win-win solution. Nah, mungkin itulah yang bisa saya jelaskan tentang elemen kunci negosiasi public relation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.